Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelia Leanale, Prodipa kelas C NIM 101 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Pada tahun 1959, untuk pertama kalinya terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia. Setelah Dr. Müller-Kruger menulis karyanya, usaha untuk mempelajari sejarah gereja di Indonesia maju terus. Para ahli dalam negeri maupun luar negeri telah menghasilkan sejumlah monografi mengenai gereja-gereja daerah. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan sehingga yang diberikan bukan hanya sejarah pekabaran Injil, melainkan arti yang lebih luas. Berikut. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja yang akan mempunyai corak tersendiri dan akan menjadi patokan dan cara menilai sendiri. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologi yang mempertimbangkan, menilai, dan mengkritik sejarah gereja dalam sejarahnya. Namun kenyataan ini tidak bisa dibenarkan. Kita dengan sewajarnya merasa gambarannya belum lengkap kalau hanya pihak Eropa lah yang disoroti. Ada pula dasar teologisnya. Sejarah gereja hanya memperlihatkan para pendatang atau para pekabaran Injil. Maka ini hanya akan merupakan sejarah pekabaran Injil. Karena sejarah gereja harusnya meliputi bidang-bidang lebih banyak daripada hanya pekabaran Injil yang harusnya ada ibadah, ada organisasi gereja, dan ada ajaran gereja dan kesalehan hati. Sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Müller-Kruger, dari sejarah serta bentuk gereja muda dapat dilihat dan apa yang pernah terjadi disebut sebagai jawaban mereka. Jawaban mereka ialah usaha mereka agar iman mereka diberi bentuk dan wujud yang nyata. Usaha dalam sejarah mereka barangkali masih bersifat bersahaja dan kurang matang, namun itu adalah usaha mereka sendiri. Telah mereka mendengar panggilan, itu firman telah diterima. Dan apabila hal itu terjadi, maka terjadilah gereja. Dan mulailah sejarah, yaitu sejarah suatu jawaban. Sejarah gereja juga meliputi pemberitaan firman oleh para pekabaran Injil. Cara firman itu diberikan turut menentukan bentuk jawabannya yang akan diberikan. Dan pada ujung lain garis sejarah gereja, pekabaran Injil akan muncul lagi. Yakin bila gereja yang telah berdiri sendiri mulai mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban yang diberikan manusia kepada panggilan itu. Akan tetapi, panggilan serta jawaban itu tidak selalu sama bentuknya. Lain panggilan seperti yang dibawakan oleh CMA, lain yang diutarakan oleh Renaissance Mission, lain jawaban seperti yang diberikan di kalangan Jawa Tengah, lain diucapkan oleh anggota HKMBP. Masing-masing gereja memperlihatkan corak sendiri. Dalam masing-masing lingkungan ada faktor-faktor yang menentukan bentuk serta corak tersebut. Bentuk panggilan turut dipengaruhi oleh latar belakang sang sendeling, oleh kebudayaan negara asalnya, oleh politis negeri asal, dan dengan daerah di mana ia mengabarkan Injil. Akan tetapi ada pula faktor-faktor yang ikut menentukan bentuk jawaban dan agama yang lama, adat, serta kebudayaan dan susunan masyarakat.
Jikalau kita bertanya, bagaimana iman Kristen dihayati oleh anggota-anggota gereja, maka ternyata pengaruh faktor-faktor dalam sama kuatnya. Malahan mungkin lebih kuat lagi. Akhirnya perlu dicatat bahwa kehidupan gerejawi dipengaruhi juga oleh modernisasi yang turut menentukan dunia orang Kristen di Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja yang mempunyai sejarah sendiri. Sejarah gereja itu berbeda-beda. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya sejarah gereja itu berbeda-beda coraknya. Dan begitu pula hanya dengan faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak jawaban yang diberikan oleh gereja itu. Tetapi dalam sejarah gereja terdapat pula unsur-unsur. Pertama-tama, karena semua gereja itu merupakan perwujudan gereja Kristen yang esa dan am. Kedua, karena lingkungan Indonesia yang beraneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga. Tentang kedatangan orang-orang Kristen Nestorian ke Indonesia tidak ada kepastian, apalagi tentang jemaat-jemaat yang mungkin mereka dirikan. Yang pasti ialah bahwa tidak ada garis terus-menerus antara mereka dengan kekristenan di Indonesia masa kini. Lain halnya dengan jemaat-jemaat yang pada abad ke-16 didirikan oleh Pekabaran Injil Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusantara Timur. Kami berpendapat bahwa yang menentukan permulaan sejarah gereja di Indonesia ialah saat pelayanan baptisan pertama kepada orang Indonesia. Dengan adanya orang yang dibaptis, maka ada gereja. Panggilan sudah keluar dan firman pun sudah diterima dan jawaban sudah diberikan. Jawaban itu telah diberikan dan diterimanya baptisan. Sejarah gereja di Indonesia telah mulai pada abad ke-16. Kita tidak tahu dengan pasti kapan orang-orang Indonesia yang pertama menerima baptisan, tetapi karena orang-orang Portugis menetap di wilayah Indonesia di bagian Ternate pada tahun 1522, maka baptisan pertama dilayangkan tidak lama kemudian. Pemberitaan yang sama berlaku bila kita memperhatikan gereja daerah masing-masing. Ada yang menghitung sejarahnya mulai dari menetapnya pekabaran-pekabaran Injil di tengah daerahnya. Ada pula yang menetapkan tanggal terbentuknya sinode yang berdiri sendiri sebagai tanggal kelahirannya. Itu terjadi di GPM dan di GMIM. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muller-Kruger, dengan demikian sejarah gereja sebelum pembentukan sinodenya sendiri hampir tidak ada artinya. Sedangkan dari pihak lain sangat ditekankan arti organisasi gereja. Jawaban yang kita setuju adalah pangkal sejarah gereja di suatu daerah ditetapkan pada tanggal pembaptisan. Namun demikian, saat gereja melepaskan diri dari asuhan para utusan Injil, itu merupakan suatu titik yang penting pula. Gereja mulai bertindak sendiri. Jawaban atas panggilan akan terlihat jelas dan tegas, dan diharapkan juga lebih kenal dengan kesadaran di sekitarnya. Dalam meneliti sejarah gereja, kita akan mendengarkan suara gereja itu sendiri yang tidak lagi diiringi atau malahan dibungkam oleh suara-suara pengasuhnya. Utusan Injil bukan lagi sang bapa, melainkan saudara yang akan hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.